Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau bahas motor terbaru dari Honda, yaitu Honda Scoopy. Nah, ini kebetulan sebelah kiri ini versi yang masih pakai kunci seperti ini. Nah, yang di sini sudah pakai keyless. Jadi sekarang Scoopy itu sudah punya kunci keyless, di mana perbedaannya antara yang keyless dan non keyless itu Rp800.000 saja. Jadi yang ini 20.750.000, yang ini 19.950.000. Nah, antara kedua motor ini bisa dibilang features-nya sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya warnanya aja kali ya. Jadi yang versi non keyless ada beberapa warna yang nggak ada di varian keyless, dan di keyless juga ada beberapa warna yang nggak ada di varian yang non keyless. Nah, secara desain motor ini sekarang jadi lebih clean, lebih modern. Jadi mobil-mobil retro itu kebanyakan kan sekarang lekukan-lekukannya dikurang-kurangin ya. Nah, ini juga sama. Jadi dia lebih membulat. Untuk yang varian warna putih ini sama sekali nggak ada stripingnya, kecuali logo Scoopy di sini ya. Ini Prestige. Terus di sebelah sini kosong. Di sini ada 3 buah lubang untuk udara. Dan untuk yang varian yang warna biru ini, dia itu di sini ada stikernya, dan stikernya ini sangat minimalis. Nah, cuma kita nggak ngebahas soal stiker yang lebih detail ya, karena yang apa yang bahas stiker ya. Nah, ini lampu depannya sekarang sebenarnya masih sama, tapi dia dibikin lebih besar sedikit. Terus proyektornya itu nangkring di bagian atasnya, bukan di bagian bawah tengah situ. Kalau dulu itu gue kadang-kadang lihat belakang tuh, wih, ada Mini Cooper belakang gue, ternyata Honda Scoopy. Nah, sekarang udah nggak segitunya lagi karena proyektornya itu dinaikin ke bagian atas. Jadi kalau nyala, nah kurang lebih kayak gini. Ringnya masih nyala seperti ini, kan? Terus ini lampu utamanya. Kalau high beam, dia dari bagian bawah sini high beamnya, bukan dari proyektornya. Dan lampunya Scoopy ini terkenal cukup terang ya kalau malam hari. Terus untuk lampu seinnya sekarang pindah ke bagian sini, tapi dia belum pakai LED, masih pakai bohlam biasa. Nah, entah kenapa ini warna lucu banget ya. Dalamnya krem, luarnya biru doff, dan birunya ini biru apa ya? Biru dongker mungkin ya. Sama kalau kita lihat speedometernya, untuk yang varian non keyless itu bentuknya agak sedikit biasa gitu ya, lebih ke racing. Kalau yang ini bentuknya, ini tuh untuk bagian speedometernya itu kayak dibikin metal. Padahal dia bukan metal, dia cuma gambar doang. Kayak speedometernya Alphard yang 2013 tuh, kayak gini nih. Di bagian angka-angkanya ditaruh di bagian metal. Nah, ini juga kurang lebih sama. Terus dia punya sasis baru, sasis yang kurang lebih sama seperti Genio Beat generasi terbaru, yaitu ESAF namanya, Enhanced apalah gitu ya. Nah, diklaim dia lebih enteng dibandingkan dengan model sebelumnya, dan dia lebih rigid. Tapi yang paling gue suka dari motor ini adalah ergonominya. Karena, nah ini kita pencet dulu. Jadi kalau ADV atau PCX itu kan kita pencet langsung kita putar. Kalau ini enggak, dia kita pencet dulu ininya, baru kita putar. Nah, ini spark key-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini spark key-nya sekarang lebih besar. Kalau kemarin kan lebih kecil ya, sekarang lebih besar, dan bagian belakangnya ini dia polos aja. Kalau yang ADV itu kan di sini ada black glossy-nya ya. Oke. Nah, gue paling suka dengan motornya adalah ergonominya. Tadi gue udah nyobain di bawah ya. Pertama, kita kakinya itu untuk gue 170 cm, ini bisa napak dengan sempurna. Kemudian pas kita naikin biasa gitu ya, ini juga enteng nih. Tuh, kita mau standar 2 pun juga enteng. Nah, ini pas kita duduk, ini juga posisinya pas banget gitu. Jadi, ini posisinya sangat rileks. Buat kita jarak-jarak deket gitu, ini enak banget. Dan buat mungkin perempuan ya yang lebih biasanya lebih pendek daripada laki-laki tingginya, itu juga lebih mudah dipakainya. Nah, kalau kalian nggak begitu suka dengan posisi duduk begini, mungkin agak bisa ditinggiin sedikit karena ini kan stangnya kelihatan kebuka ya. Nah, sama housing dari speedometernya ini juga sekarang dibikin lebih besar, dan MID-nya sekarang lebih, nih pencet dulu. Oke, baru bisa dipencet. Lupa. Di bawahnya MID tulisan Scoopy, muter-muter. Nah, di sini kita bisa lihat di atasnya ada jam kecil. Ya kecil tapi bermanfaat karena pas kita lagi jalan tuh bisa kelihatan nih di jam berapa gitu ya. Ini total masih 0 km, odometer, ada trip, ada kilometer per liter, terus ada average kilometer per liternya, terus udah, itu doang. So far sih speedometernya nggak ada komplain. Sama di bagian sebelah kanan sini, ini ada idling start stop, terus di sini ada buat nyalain engine-nya. Engine-nya juga baru ya, dia lebih halus sekarang. Nah, tuh nggak ada suaranya kan. Nah, di sebelah kiri sini, dia ada high beam sama low beamnya, klakson, sama ada buat lampu sein. Nah, ke bawah
Pertama, kita mendapatkan sebuah ruang penyimpanan yang cukup dalam. Nah, dan nggak cuma itu aja. Kalau kita buka di sini, dia ada colokan USB buat kita ngecas smartphone, dan ini 2,1 ampere. Jadi cukup besar. Kalau misalkan cuma 1 ampere kan lama banget ya kita ngecas ya. Ini enggak. Nah, terus sebelah kanannya di sini ada ruang penyimpanan yang nggak begitu besar, tapi cukup lah ya. Sama di sini kita bisa buka seat dari bagian sini nih. Nah, jok belakangnya ini desainnya sih nggak gede-gede banget gitu. Bagasinya mungkin kalau helmnya agak kecil, half face bisa masuk. Terus ke bagian belakangnya, tangki bahan bakar sekarang lebih besar, 0,2 liter, tapi lumayan. Dan motornya kan terkenal irit ya. Apalagi ini mesin yang generasi terbaru. Cuma untuk buat di boncengan, ini sepertinya kurang begitu nyaman karena bagian belakangnya ini nggak begitu besar gitu. Nah, jadi kalau kita boncengan seperti ini, dan pas di belakang sini tuh joknya agak sedikit keras, tapi sisanya sih enak sih. Nah, pas begini nih lebih enak nih dibanding di belakang. Oke. Terus juga spionnya baru nih, ada item-itemnya di sini, dibikin khusus buat Scoopy sepertinya. Sekarang lampu belakangnya jadi lebih besar, jadi kelihatan lebih klasik, dan ini tuh nggak bulat sempurna. Dia tuh kayak ada apa ya, kayak ada water drop gitu. Bawahnya tuh makin runcing. Lampu seri sebelah sini, dan lampu remnya ini sebenarnya dalamnya ini belum LED loh. Ya, kita nyalain ya. Di dalamnya ini tuh masih ada bohlam, tapi bohlamnya itu disamarin sama mikanya. Nah, pas kita injek rem juga seperti ini. Nah, ini bohlamnya tuh jadi lebih terang aja gitu. Jadi bukan LED bagian belakangnya. Cuma karena desainnya bagus ya, mikanya tuh dibikin ketutupan bohlamnya, jadi kelihatannya tuh bagus gitu. Ini juga lampu sen ya, itu juga ada diamond cut-nya di sini. Jadi emang buat desainnya tuh pay attention to detailnya tuh bagus. Bahkan sampai ke sini ya. Ini gue suka nih. Ini footstep-nya dibikin senada gitu ya. Dan cover buat ini juga dibikin bulat nih. Ini cover buat kipas di belakang. Jadi detailing dari motor ini tuh bagus, gue suka. Nah, bannya, kalian perhatiin nggak? Ban belakang sama ban depan itu beda desainnya. Kalau dari sebelah kanan ya. Karena ban belakangnya ini dia masih pakai tromol di belakang, dan rem depannya sudah cakram, tapi sayang sekali belum pakai anti-lock braking system. Kalau pakai ABS sih bagus banget. Harusnya dibikin edisi yang lebih mahal lagi, tapi dia sudah pakai ABS. Oke. Nah, sekarang kita pengen lihat warna-warna lain ya. Ini ada warna hitam di sini. Ini ada warna brown katanya, tapi menurut gua kayak abu-abu gitu. Terus di sini ada warna merah. Merahnya merah Dove di sini, dan yang paling keren sih ini sih. Nggak tau, gue suka banget sama yang model ini ya. Nah, ini dimodifikasi jadi cafe racer, dan lampu depannya ini kalau dibandingkan yang lain kok pinggirannya kurang terang ya, karena ini udah di smoke. Jadi depannya di smoke, makanya agak sedikit gelap, dan pas kita dudukin, wes, ini masih nyaman loh. Ini ganteng banget sih yang ini sih. Ini ganteng banget. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin Honda Spacey gitu, Honda Spacey. Kalau kalian mau bikin Honda Scoopy ya, bisa mungkin inspirasinya ala-ala cafe racer seperti ini. Yang kayak gini juga lucu sih. Ini lebih kayak apa ya, lebih pop banget kali ya. Ini mungkin modifikasinya ala-ala apa ya, lebih pop kali ya, lebih unik, lebih lucu gitu. Tapi ini sih, ini lucu banget sih. Asal jangan pakai knalpot ember aja, itu kayaknya knalpotnya berisik. Ya, ini lucu banget. Nah, nanti kita akan ke bawah, kita akan coba motornya langsung seperti apa. Sekarang kita akan coba motor ini, dan motor ini dia pakai mesin yang baru juga. Kurang lebih motor ini sama lah kayak Genio yang baru, atau mungkin sama kayak Honda Beat yang baru. Jadi sama-sama chassis shaft, sama-sama mesin baru, dan mesinnya ini sekarang long stroke. Jadi harusnya putaran bawahnya lebih berasa dan torsinya lebih berasa. Cuman motor long stroke itu biasanya getarannya lebih berasa. Kita coba ya. Masih halus sih, halus banget. Ini masih halus, walaupun dia pakai long stroke ya. Kita gas. Nah, juga masih halus. Sekarang kita coba jalan, nanti kita lihat dari GoPro. Ini mungkin agak bawahnya dikit. Sekarang kita mau tes yang kedua.
Nggak ngerekam dia, ada muter-muter. Nggak apa-apa, Jos Gandos bisa jalan lagi. Iya. Satu lagi aja buat. Satu lagi nggak apa-apa buat video. Jadi Mas Iwan lupa ngerekam. Padahal udah keren tuh pakai GoPro Hero Max ya itu ya. Bisa depan belakang. Kita cuma begini doang nih, kita matiin dulu ya. Asem tenang. Ternyata yang di bagian sini tikungannya lebih ekstrim. Tadi ya baru ngerekam juga. Berarti tadi nggak kerekam juga dong berarti gua. Sama ya? Sama aja. Sudahlah nggak apa-apa lah ya. Pokoknya yang di sana ternyata lebih ekstrim tikungannya. Cuman tadi pas rebah banget gitu. Kayaknya agak sedikit gestrek nih bagian ininya nih. Habis itu udah seret gitu, tak balikin lagi gitu. Jadi oke, berarti gue tahu nih motor limitnya nggak bisa semiring lebih dari itu gitu. Tapi miringnya udah miring banget sih tadi. So far gue surprise dengan handlingnya, enak banget. Terus juga bannya gripnya bagus untuk sebuah ban standar. Cuma gue belum tahu nih kalau dipakai di jalan yang jelek gitu ya, gimana rasa suspensinya depan belakangnya, apakah keras apakah lembut. Tapi kayaknya sih lembut ya kalau dilihat dari tadi pas ngerem, pas ngegas. So far untuk harga 20 juta pas gitu ya, ini motor sih value for money-nya dapat dan bentuknya sih kayaknya paling keren deh. Motor 20 juta dengan bentuk paling keren tuh ini kayaknya. Enak kok motornya, handlingnya Enak ya. ringan. Terus juga karena profil bannya lebar jadi pede buat nikung-nikung. Oke Iya, lah iya. buat slip-slip di gang mah. Enak banget sih motornya. Kayaknya motor 20 juta yang paling enak ini kayaknya ya. 20 Sejauh juta ini pas. untuk 2020 dengan kehadiran ini iya sih. Iya paling enak kan? Iya. Halus lagi masalahnya. Tarikannya juga ada. Tarikan bawahnya enak. Mm-mm. Kalau atasnya 115 cc lah ya. Pokoknya bahaya kalau Bang Ridwan udah ngomong enak. Bahaya. Karena enak beneran. Oke. Tahu-tahu ada di garasi aja. Enggak lah, kebanyakan motor. Buat teman-teman yang udah beli Honda Scoopy, bisa komentar di bawah seperti apa rasanya Scoopy 2020 ini. Kalau buat gue sih so far ini Scoopy yang terbaik yang pernah gue coba, dan improvementnya itu bener-bener berasa, terutama di sasis dan handlingnya. Ya, easy to ride-nya dapet, enaknya dapet banget lah kalau buat belok-belok. Saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.